Dulu sudah capek. Istirahat sudah yuk. Ayo sudah. Apa sudah? Ayo. Kita makan kue. Di ke rumah ada kue kan? Ada toh? Kita makan ayo. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Capek siang. Kan cuci tangan duluan. Iya cuci tangan sudah. Isinya cuci tangan ya sudah. Wih, tunggu wih. Ika ada cuci tangan dulu. Sudah ya, sudah lapar ini. Ih, jorok ya. Sudah, papa, mas sudah makan sudah? Nggak tahu ya. Ini nanti kalau kau sakit bagaimana? Biar dia, nggak apa-apa, gue terlalu sakit. Makan aja. Kok yang ada lagi dah. Ih, sorong kan, kita nggak udah. Udah, gue. Oke, makan sana. Sekarang kenapa terlalu masuk ya? Kang? Iya, mungkin udah sakit kan? Ada telepon dia. Iya, apa deh? Halo? Halo, Karen. Ya, gimana? Aku di kos. Kenapa terlalu masuk kampus? Saya buang air. Ya, terlalu masuk kampus. Ya sudah kalau begitu kita ambil di KW. Kita jangan kok. Tunggu ke situ. Ya sudah. Oke. Oke. Ya. Dah. Iya. Yuk. Selamat siang, Karel. Siang. Karel. Karen. Karel, kau sakit apa? Iya, buang air. Kemarin habis kerja waktu itu kok tercuci tangan, kok langsung makan. Itu lagi. Soalnya sudah lapar sekali, dia langsung sama makan. Makanya dia mati makan. Baru kau pergi rumah sakit. Belum. Belum minum obat lagi. Belum. Kalau gitu lu langsung bikin lautan belakang untuk dia minum sudah. Ya sudah. Nanti kalau mau kemana baru pergi ke Puskesmas. pergi ke puskesmas Ya ya. sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. pagi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Perkenalkan kami mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Sorong, Prodi D3 Keperawatan tingkat 3. Nah, sebelumnya kami meminta waktunya Bapak dan Ibu 30 menit untuk kegiatan penyuluhan hari ini. Nah, tujuan dari penyuluhan pagi hari ini yaitu agar Bapak dan Ibu tahu cara pencegahan dan penanganan diare. Nah, sebelumnya sudah tahu belum apa itu diare? Sudah. Buang air. Yang mencret-mencret. Oke, untuk lebih lanjutnya di sini teman saya Haruna akan menjelaskan tentang apa itu diare. Oke, Haruna, waktunya kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di
sini saya akan menjelaskan apa itu diare. Nah, di sini sudah jelas seperti yang telah Bapak Ibu tadi sebutkan, diare itu buang-buang air. Nah, di sini diare itu penyakit yang ditandai dengan frekuensi buang air besar lebih dari biasanya atau 3 kali per hari, disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa darah dan atau lendir. Nah, apa saja penyebab diare? Yang pertama ada infeksi, yaitu infeksi bakteri, kemudian infeksi virus, infeksi parasit, cacing, dan parasit jamur. Kemudian malabsorpsi atau gangguan karbohidrat, lemak, protein pada usus. Kemudian makanan, di sini ada makanan basi, kemudian keracunan atau alergi terhadap makanan. Nah, di sini ada tanda dan gejala untuk supaya Bapak Ibu ketahui apakah Bapak Ibu itu kena diare atau pada anak. Untuk mengetahui apakah mereka kena diare itu ada pertama ada panas, kemudian nafsu makan berkurang atau tidak ada. Di sini ada diare atau kemudian tinja makin cair, mungkin mengandung darah atau lendir. Kemudian warna tinja berubah menjadi kehijau-hijauan, mungkin karena tercampur empedu. Kemudian anus dan sekitarnya menjadi lecet karena tinja yang asam. Kemudian ada muntah, dapat terjadi sebelum atau dan sesudah diare. Kemudian bila banyak kehilangan cairan dan elektrolit, terjadi gejala dehidrasi dan kejang. Kemudian berat badan menurun. Di sini ada cara untuk pencegahan diare, yaitu dengan yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum masak, kemudian sehabis dari toilet atau setelah bersin dan batuk. Bersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Kemudian hindari makanan buah-buahan atau sayur-sayuran yang tidak dipotong sendiri. Di sini ada komplikasi atau hal yang akan terjadi lebih lanjut apabila diare itu berlanjut dan tidak ditangani. Hal yang akan terjadi yaitu ada gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian ada kejang, ada encephalopati sehingga terjadi penurunan kesadaran. Yang keempat ada dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang kelima ada gagal ginjal akut. Oke, sekian sedikit penyampaian materi dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu? Oh, ada ini Bapak mau tanya. Pertama perkenalkan dulu Bapak punya nama Bapak Nyong. Ya, Bapak mau tanya begini, kalau misalnya Bapak punya anak di rumah tiba-tiba diare lalu Bapak buat bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Untuk materi bisa disampaikan. Ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Nyong. Sebelumnya saya bertanya, anak Bapak Nyong usianya berapa tahun? 5 tahun ada. Nah, kalau usianya 5 tahun, berikan saja larutan oralit kemasan, biasa ditemukan di apotek. Nah, kemudian kalau tidak ada yang kemasan, bisa dibuat di rumah, yaitu dengan cara buatnya itu 1 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam dicampur dengan air hangat. Lalu diaduk. Iya, diaduk, kemudian dikasih ke anaknya. Oke? Ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya apakah Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan lagi? Saya Dek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Tika. Tadi kan dijelaskan untuk anak usia 5 tahun. Kalau misalkan pada bayi
apakah kita bisa kasih oralit juga atau bagaimana? Oke, pertanyaannya bagus Ibu Tika. Untuk pemateri bisa dijawab? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Tika. Nah, untuk penanganan pada bayi beda lagi, tidak menggunakan oralit. Nah, pada bayi yang berusia 1 sampai 6 bulan berikan saja ASI. Nah, kemudian kalau bayi sudah lebih dari 6 bulan berikan ASI dan juga makanan pendamping ASI atau biasa disebut dengan MPASI. Ibu Tika sudah jelas? Iya, Dek. Oke. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Dik. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Bapak Karel. Di sini saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan jika anak kita tidak mau makan dan minum saat terkena diare? Oke, terima kasih Pak Karel. Untuk pemateri bisa dijawab? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Karel. Apa yang harus dilakukan ketika anak itu diare kemudian tidak mau makan? Nah, memang kebanyakan itu memang terjadi pada anak ketika sudah diare, pasti saja malas makan. Nah, hal yang harus dilakukan yaitu dengan cara terus memberikan asupan makanan pada anak dengan cara memberikan makanan sedikit tapi sering. Oke, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, sekian dari penyuluhan kami yaitu tentang pencegahan diare. Terima kasih atas waktunya yang telah diruangkan buat kami untuk datang dan hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masukkan 1 sendok makan gula ke dalam gelas. Lalu kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tuang air hangat, lalu aduk sampai merata. Larutan gula garam siap diminum.